kembali kita bertemu di ibadah online hari ini. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita, karena kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur jika dalam situasi keadaan yang sekarang ini terjadi di bangsa kita, kita tetap bersyukur karena Tuhan selalu menyertai, melindungi kita. Tuhan selalu ada dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita sama-sama mempersiapkan setiap kehidupan kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan di hadapan hadirat-Mu, oleh karena setiap kasih anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami kembali Tuhan datang di hadapan hadirat-Mu, membawa setiap ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin bahwa Engkau selalu setia dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama katakan, Bapa Kau setia, Bapa Engkau mulia Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba
Buat tangan-Mu tak kurang panjang Tuhan untuk menolong setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada menyertai melindungi kami. Sebab Engkau Allah Immanuel yang selalu Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau terima, kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman boleh tertanam baik dalam sepanjang kehidupan kita. Dan biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah dalam sepanjang kehidupan kita. Kita sebagai pelaku-pelaku dari kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat pujian. Dengan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sama-sama katakan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Oh, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat kekasih Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Alfa dan Omega, dan setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan video ini. Kita bersyukur bahwa beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dan Dia berjanji akan memberikan kita Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan Dia ada dan hadir di bumi ini. Dan pada saat kita membuka hati dan kita percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Dia memenuhi hidup kita, dan Dia akan terus membawa kita, menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Roh Kudus adalah kekuatan kuasa Tuhan yang dahsyat,
yang memampukan kita melayani Tuhan, yang memampukan kita untuk tetap berjalan dalam seluruh kehendak Tuhan. Dan saya percaya pada saat Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus menuntun langkah kehidupanmu, maka kau akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus, sehingga hidupmu akan senantiasa berbuah-buah lebat dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Evangelis Samuel, yang akan menyampaikan firman Tuhan tentang pengaruh dari Roh Kudus yang akan memberikan kita kehidupan sebagai orang-orang percaya, sebuah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang ada di dalam dunia, karena pengaruh Roh Kudus akan memampukan kita melakukan segala hal yang ajaib, yang besar, yang tidak pernah kita dapat lakukan dengan kekuatan kita manusia. Kita butuh Roh Kudus, dan pada saat engkau mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupanmu, maka hidupmu akan mengalami hal-hal yang supranatural, hal-hal yang dahsyat. Mari jemaat Tuhan, kita buka hati, kita dengar akan suara Tuhan. Kita mau dengar akan firman Rema yang akan disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita berjumpa dalam ibadah online GBI Alpha Omega Minggu 21 Mei 2020. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kuasa-Mu yang tak pernah terbatas yang kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus kami Bapa yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah firman yang berasal dari pedang Kau Tuhan Yesus, Kau berikan kepada kami semua Bapa. Dan Kau pakai hamba-Mu Yesus melalui bibir mulut lidah hamba-Mu ini Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman Bapa. Dan berikan telinga seorang murid kepada jemaat-jemaat-Mu Bapa untuk mendengar dengan baik kebenaran firman Bapa, sehingga mereka bisa terus bertumbuh dan kuat di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Gembala Pendeta Ferdinand Richard Poli yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada jemaat-jemaat sekalian. Dan saya juga mau menyapa jemaat-jemaat sekalian. Apa kabar? Haleluya. Saya tetap berdoa buat semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, tetap dalam keadaan yang sehat dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Dalam keadaan apapun, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah tentang sesuatu yang penting. Karena apa? Karena minggu depan, tanggal 31 Mei 2020, kita akan memperingati sebuah hari yang penting, yaitu Hari Pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Dan jemaat-jemaat sekalian bisa lihat kisahnya dalam Kisah Para Rasul yang kedua, di mana Roh Kudus pertama kali dicurahkan kepada rasul-rasul. Mereka sedang ada di loteng, dan kemudian Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada rasul-rasul, dan mereka bisa berbahasa lidah, mereka bisa mengadakan suatu mukjizat, tanda-tanda yang luar biasa dalam jiwa mereka. Mereka diberikan keberanian untuk memberitakan Injil, dan dari mereka banyak murid-murid Tuhan semakin ditambahkan. Bahkan Petrus dalam khotbahnya, ketika dia berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan, bertobat dan mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam hidup mereka secara pribadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan hari ini saya memberi judul tema dalam khotbah saya, yaitu pengaruh Roh Kudus bagi kehidupan. Pengaruh Roh Kudus bagi kehidupan. Nah, kehidupan siapa yang kita ingin lihat? Nah, kita akan melihat pengaruh Roh Kudus bagi kehidupan jemaat yang pertama, jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul yang kedua. Dan ini akan merefleksikan atau mengoreksi diri kita menjadi pelajaran penting buat jemaat masa kini untuk belajar daripada jemaat pertama, bagaimana pengaruh Roh Kudus itu berdampak luar biasa dalam jiwa mereka. Dan ini akan membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tak berlambatan, kita langsung buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul yang kedua.
ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. Saya ulangi, kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47. Saya akan bacakan buat jemaat sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dari pembacaan Alkitab kita ini kita bisa melihat bagaimana jemaat yang pertama, jemaat yang mula-mula begitu luar biasa. Ada pengaruh daripada Roh Kudus bagi kehidupan mereka. Dan mereka begitu mengalami dampak yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan kita jemaat yang masa kini harus belajar daripada mereka. Dan hal yang pertama yang ingin kita pelajari daripada mereka tentang pengaruh Roh Kudus bagi kehidupan. Dan kita melihat dari kehidupan jemaat yang pertama, yaitu Roh Kudus mengaktifkan jemaat. Roh Kudus mengaktifkan jemaat. Kita baca ayatnya dalam ayat yang ke-42, dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Nah, di situ ada kata bertekun. Bertekun ini apa? Bertekun itu mereka aktif, mereka rajin, mereka melakukannya secara berulang-ulang. Setiap hari mereka lakukan. Bahkan mereka terus melakukan membaca firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan. Mereka berdoa secara bersama-sama. Mereka aktif sebagai jemaat. Walaupun sebagai jemaat yang pertama, tapi mereka sudah jadi jemaat yang aktif. Jemaat yang tidak hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi mereka juga bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka menyelidiki daripada kebenaran firman Tuhan ini. Apakah benar yang dikatakan oleh rasul-rasul itu? Apakah benar yang mereka katakan? Dan mereka menyelidikinya dan mereka benar. Dan tiap-tiap hari mereka memiliki kerinduan untuk semakin lebih dalam lagi mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Dan jemaat yang aktif ini adalah jemaat yang pertama. Dan kita harus belajar daripada mereka bagaimana jemaat masa kini juga harus aktif dalam berdoa, dalam membaca Alkitab, merenungkannya dalam kehidupan sepanjang kehidupan mereka. Menyelidiki bagaimana kebenaran firman Tuhan itu bisa mengubahkan kehidupan mereka. Dan itu juga bisa mengubahkan kehidupan bagi jemaat masa kini. Dan saya mengajak, dan di awal ini saya mengajak buat kita semua jemaat Tuhan untuk tetap terus rajin, aktif dalam membaca Alkitab, aktif dalam berdoa. Dan saya juga melakukannya setiap pagi. Dan kalau jemaat-jemaat ingin melakukannya, kenapa? Karena di pagi hari ketika kita belum melakukan aktivitas banyak, kita bisa pagi-pagi melakukan berdoa dan membaca Alkitab. Nah, ini harus menjadi kebiasaan penting dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa jemaat Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai jemaat yang ada di masa kini, kita juga harus aktif dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan melihat bagian kedua daripada pengaruh Roh Kudus bagi kehidupan. Kita akan melihat yaitu Roh Kudus itu menyatukan jemaat. Sekali lagi, Roh Kudus menyatukan jemaat. Kita buka ayatnya dalam Kisah Para Rasul yang ke-44 sampai yang ke-45. Dikatakan, saya bacakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Garis bawahi kata tetap bersatu. Ini penting. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Nah, segala kepunyaannya adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, kita melihat bahwa jemaat mula-mula, jemaat yang pertama ini kita bisa belajar bahwa mereka tidak egois. Mereka peduli terhadap sesama mereka. Mereka saling membagikan segala sesuatu yang mereka lihat, wah ini dibutuhkan oleh jemaat-jemaat yang lain. Mereka ikhlas dan mereka rela untuk membagikannya kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Kita melihat bahwa jemaat yang pertama ini itu mereka bersatu. Mereka rela untuk membagi-bagikan harta milik mereka. Mereka adalah jemaat yang sehati. Sudah ada kata-kata sehati. Dan mereka saling berkumpul. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan ini menjadi suatu pembelajaran penting bagi kita jemaat masa kini untuk belajar daripada mereka. Bahwa kita juga jemaat masa kini harus bersatu. Antar jemaat-jemaat yang lain harus bersatu. Bahwa kita adalah tubuh Kristus. Dan kita perlu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Seperti dalam Lukas 10 ayat yang ke-27. Lukas 10 ayat yang ke-27 dikatakan bahwa, ini sebenarnya ayat hafalan, kita buka dalam ayat yang ke-27, bahwa jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini adalah hukum yang penting dalam kehidupan kita. Dan kita melihat bahwa siapa sesama kita. Nah, dikatakan bahwa dalam ayat yang berikutnya itu bahwa sebenarnya bahwa sesama kita ini adalah tentang cerita tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Di mana ketika itu ada seorang imam yang lewat, ada seorang Lewi yang lewat, dan ada seorang Samaria yang lewat. Mereka melihat seorang yang dianiaya oleh orang yang jahat, dan dia tergeletak di jalan. Dan orang Samaria ini adalah orang yang baik hati. Dia tidak memandang perbedaan bahwa oh ini orang Yahudi, oh saya orang Samaria. Tidak, tapi dia tetap memiliki belas kasihan kepada jemaat yang membutuhkan. Dan ini menjadi pelajaran penting buat kita bahwa kita harus memperhatikan jemaat-jemaat kita. Dan pada kesempatan-kesempatan saat ini adalah hal yang penting di masa pandemi, di mana kita bisa melihat sekitar kita, melihat sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan itu banyak sekali, dan kita bisa saling berbagi kepada mereka. Mungkin ada yang bilang, saya tidak punya harta, tetap bantu mereka dalam doa. Mungkin kita bisa memberikan perhatian, kita bisa memberikan sesuatu yang bisa kita berikan, karena pasti ada hal yang bisa kita berikan, yang bisa kita bagikan kepada sesama kita. Dan apalagi yang memiliki harta berlimpah, kita bisa bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Yang berkelimpahan membagikan kepada orang yang berkekurangan, yang membutuhkan, karena mereka adalah sesama kita, seperti yang firman Tuhan berikan pada hari ini. Dan ini menjadi suatu kebanggaan buat kita bahwa ketika kita memberi, akan ada sukacita dalam kehidupan kita. Akan ada sukacita dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena saya percaya bahwa ketika kita saling memberi, maka kita akan tetap diberikan oleh Tuhan lagi. Dan kita tidak perlu merasa khawatir bahwa kita akan meminta-minta, karena Tuhan yang menjamin bahwa anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Amin. Amin, firman Tuhan. Dan kemudian kita akan melihat dalam bagian yang ketiga bagaimana pengaruh Roh Kudus bagi kehidupan, yaitu Roh Kudus memberikan sukacita. Roh Kudus memberikan sukacita. Kita baca aja dalam ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Garis bawahi kata gembira, dan dengan tulus hati. Dalam hal ini jemaat itu ketika mereka memberi, mereka tulus, tapi juga mereka bersukacita, mereka gembira dalam kehidupan mereka. Tidak ada rasa pilih kasih, atau tidak ada rasa tidak ikhlas. Mereka memberi dengan gembira, memberi dengan sukacita. Kenapa? Karena ada pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan mereka, sehingga Roh Kudus, yaitu Roh penghibur, itu memberikan mereka sukacita tersendiri dalam kehidupan mereka, dan itu mengubahkan hidup mereka. Dan kiranya kita jemaat-jemaat Tuhan pun
belajar daripada mereka bahwa ketika kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan ikhlas, kita memberi dengan tulus hati seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang pertama. Dan kita percaya bahwa ketika Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan melihat bahwa kita akan mengalami sukacita. Walaupun kita mungkin sedang menderita, tapi sukacita dalam Kristus itu tidak bisa diganti oleh uang, oleh harta, oleh hal-hal yang bisa kita peroleh dari dunia ini. Karena sukacita dalam Roh Kudus itu berbeda. Karena apa? Karena sukacita daripada Roh Kudus itu memberikan sukacita tersendiri yang tidak bisa kita dapatkan di dunia. Itu bisa kita dapatkan ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Dan saya juga pernah merasakan hal ini, di mana ketika kita sedang dalam kelemahan tubuh, tapi Roh Kudus begitu dekat dengan kita, kita akan merasa, wah Tuhan, saya bersyukur Tuhan, saya berterima kasih karena saya tetap dikuatkan di dalam Engkau. Saya bersyukur Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang daripada Engkau tetap hadir dalam kehidupan kita, tetap hadir dalam kehidupan kita semua. Dan itu yang seperti dikatakan oleh Daud dalam Mazmurnya, bahwa Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang penting. Roh Kudus itu yang memberikan kita sukacita. Roh Kudus itu yang memberikan kita penghiburan ketika kita sedih, ketika kita bersukacita, ketika kita dalam keadaan yang menderita sekalipun. Tapi ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, maka kita tetap bersukacita, kita tetap gembira. Karena Roh Kudus adalah Roh yang menghiburkan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan saya berharap bahwa setiap jemaat bisa belajar bagaimana pengaruh Roh Kudus bagi kehidupan jemaat mula-mula, jemaat yang pertama ini bisa mengaruhi jemaat masa kini. Di mana pengaruh Roh Kudus bagi kehidupan, yaitu yang pertama, Roh Kudus mengaktifkan jemaat. Roh Kudus juga menyatukan jemaat, dan Roh Kudus memberikan sukacita yang baru. Di mana kita bisa melihat bahwa ketika ada Roh Kudus yang bisa memberikan jemaat itu menjadi seorang yang aktif, yang rajin, yang terus setiap hari membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian Roh Kudus juga menyatukan jemaat antara jemaat satu jemaat yang lain, terus bersatu kuat di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan sukacita. Dan ketika Roh Kudus memberikan sukacita, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan senang, dengan gembira, dengan tanpa beban. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di kehidupan kita. Ini menjadi hal yang penting bagi kehidupan kita. Dan kiranya jemaat terus menjadi jemaat yang aktif, jemaat yang bersatu dalam Tuhan, dan jemaat yang bersukacita dalam Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Doa saya tetap menyertai kita semua, tetap menyertai jemaat semua, dan saya percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kita semua. Tetap kuat di dalam Tuhan, terus andalkan Tuhan, sebab Dialah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan diberkati, dan saatnya kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus dalam panjang kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus punya Allah yang begitu luar biasa seperti Engkau Tuhan Yesus. Berapi kami semua Bapa untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Bapa. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami Bapa, dan kami bangga dan kami bersyukur Tuhan Yesus punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Dan Kau berkati Bapa kami semua Bapa, bahkan Kau berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Bapa. Kau jadikan mereka Bapa orang-orang yang memiliki pengaruh daripada Roh Kudus Bapa, yaitu menjadi jemaat yang aktif, menjadi jemaat yang terus membaca kebenaran firman Bapa dan merenungkannya dalam kehidupan mereka Bapa, rajin berdoa dan memiliki hubungan yang erat dengan Engkau Yesus, memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus Bapa. Dan juga Kau berikan Yesus pengaruh buat jemaat Bapa, yaitu mereka menjadi jemaat yang bersatu satu dengan lain Bapa, yang memperhatikan sesama mereka Bapa yang ada di sekitar mereka Bapa, dan Kau memberikan mereka kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka Bapa, untuk saling melengkapi, saling tolong menolong dengan sesama mereka Bapa. Dan Kau berkati juga jemaat Bapa, biarlah pengaruh Roh Kudus Bapa bisa memberikan mereka sukacita yang tersendiri Bapa, sukacita daripada Engkau Bapa, dan tidak bisa dibeli oleh dunia ini Bapa, karena sukacita itu berasal daripada Roh Kudus Bapa yang hadir dalam setiap hati jemaat-jemaat Tuhan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami semua Bapa, dan kami sudah mendengarkan kebenaran dengan Bapa. Engkau berkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati jemaat semua. Tuhan memberkati, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kiranya terus menyertai kita semua. Terima kasih. God bless you. Shalom. Dadah.
kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Saya percaya kebenaran yang kita dengar hari ini, pada saat kita terima dengan iman, dengan hati yang mau diubahkan, hati yang terbuka kepada pekerjaan daripada Roh Kudus, maka saya percaya firman akan memberikan perubahan dalam kehidupan setiap kita. Mari sebelum kita akan menerima doa berkat, mari saya mengajak setiap jemaat Tuhan mengangkat hati kita, menyerahkan hidup kita, dan meminta supaya Roh Kudus mengambil alih seluruh kehidupanmu, sehingga hidupmu akan berdampak, karena pengaruh daripada Roh Kudus yang dahsyat itu akan memenuhi hidupmu dan membawa setiap kita masuk dalam dimensi yang baru bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kami buka hati kami, Tuhan. Mari Roh Kudus penuhi kami, pimpin kami. Haleluya. Haleluya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Benar Tuhan, Engkau adalah pribadi yang lembut, pribadi yang akan terus membawa kami. Kami ingin belajar untuk tidak menyakiti akan pribadi yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang Kau berikan bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih. Mari katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kami buka hati kami, biar Roh Kudus bekerja, penuhi kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya pada saat kami buka hati kami, Roh Kudus akan masuk dan memenuhi hidup kami, menuntun langkah-langkah kami. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi kami. Engkau memberikan Roh Kudus sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Penolong itu dan penghibur itu ada bersama-sama dengan kami, tinggal diam di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari di penghujung daripada ibadah ini, kami percaya Tuhan, Engkau sudah melakukan banyak hal yang ajaib dalam kehidupan kami melalui pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kami saat ini. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat. Berkat sorgawi yang telah Tuhan sediakan dari sorga bagi setiap kita. Biar hal-hal yang supranatural akan kita alami. Keajaiban, pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa akan memenuhi, menyertai setiap langkah-langkah kehidupanmu. Angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kasih karunia daripada Bapa Sorgawi, kasih setia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, baik yang sekolah, kuliah, segala sesuatu yang kau kerjakan. Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian hormat. Mari kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.